Juga pernah disampaikan aspirasinya kepada Bupati. Saudara dorang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah berlangsung. Ribuan berkas yang telah dimasukkan ke Pemda Kepulauan Yapen pun harus diverifikasi kebenaran data dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi perhatian serius Bupati Kepulauan Yapen yang turun langsung ke Distrik POM, Distrik Windesi hingga ke Yapen Utara. Berikut liputannya. Dengan cara turun langsung ke lapangan, Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesaresos melakukan kunjungan kerja dalam rangka verifikasi tenaga honorer di Distrik Yapen Utara. Dirinya didampingi PLH Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Asisten 3 Administrasi Umum Erni Tania, anggota DPRD dan Sekretaris BPK SDM Kepulauan Yapen. Kehadirannya kali ini dalam rangka verifikasi tenaga honorer, di mana dengan turun langsung ke lapangan untuk mengecek apakah seseorang yang memiliki nama yang telah dimasukkan ke Pemda adalah benar-benar merupakan tenaga honorer di kampung tersebut. Dan apakah benar-benar nama-nama yang terdata sebagai pegawai honorer benar-benar bekerja melayani masyarakat sesuai tugasnya, khususnya tenaga pendidikan dan kesehatan atau malah sebaliknya. Ya, jadi baru laporan ini apa nanti saya cek kembali. Baik, yang juga pernah disampaikan aspirasinya kepada Bupati dan Bupati sedang proses. Begitu. Aspirasinya itu mewakili masyarakat, tapi ada ketentuan-ketentuan kita yang sedang diproses. Itu apa tindak lanjut bagaimana akan kita tidak lihat selanjutnya. Perjalanan dimulai dari Distrik POM hingga ke Distrik Windesi. Tidak hanya itu, Bupati Tony Tesar juga sekaligus melihat langsung pembangunan gereja di Kampung Aisai dan Kampung Worioi. Bupati Tony Tesar saat diwawancarai menjelaskan bahwa dirinya menemukan banyak tenaga-tenaga honorer seperti guru dan tenaga kesehatan yang telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, namun ada juga tenaga-tenaga guru dan kesehatan yang telah memiliki SK, namun tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik kepada masyarakat di kampung. Dirinya menjelaskan informasi tersebut diperoleh langsung dari para kepala kampung, kepala puskesmas, kepala sekolah, dan juga masyarakat. Dan hal tersebut akan menjadi perhatian serta catatan tersendiri dalam melakukan usulan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait kebijakan pemerintah pusat, yaitu pemberian kuota 20.000 tenaga CPNS yang diangkat dari tenaga honorer. Dalam perjalanan ini kita bersama-sama dengan anggota DPRD, tapi juga bersama dengan PLT Sekda dan staf dari BKD yang diwakili oleh Sekretaris BPK SDM, bersama dengan seluruh staf yang ada, kita melakukan rapat kemarin sudah klarifikasi, dan dalam klarifikasi ini memang kita temukan bahwa banyak tenaga-tenaga honorer yang ada melaksanakan tugasnya dengan baik, dari baik guru maupun tenaga kesehatan, tapi juga kita menemukan dapat informasi dari masyarakat, dari kepala kampung, dari kepala puskesmas, dari kepala-kepala sekolah, itu juga kita dapat masukan bahwa ada beberapa tenaga-tenaga kita, tenaga kesehatan, tenaga guru, yang mereka memegang SK, tapi tidak pernah melaksanakan tugasnya di kampung. Ini semua menjadi bagian perhatian kita, catatan kita, untuk bisa kita melakukan usulan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan kuota 20.000 calon tenaga CPNS yang diangkat dari tenaga honorer. Memang kita saat ini kita membutuhkan sekali tenaga-tenaga distrik, tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga guru di kampung-kampung. Namun kita juga tidak bisa tutup mata bahwa tenaga-tenaga yang lain, baik di distrik, di kelurahan, atau di dinas-dinas juga, mereka juga sudah sekian lama melaksanakan tugas honorer. Dan ini juga yang kita lakukan verifikasi di distrik, agar mereka-mereka ini juga kita tetap ajukan dalam pengusulan kita, sehingga bisa ada pemerataan. Menurut Bupati Tony Tesar, saat ini memang sangat membutuhkan tenaga-tenaga guru dan kesehatan di kampung-kampung. Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan
Untuk tenaga-tenaga yang lainnya yang berada di distrik kelurahan dan kantor-kantor dinas yang telah sekian lama menjalankan tugas sebagai pegawai honorer, sehingga adanya pemerataan, Bupati Tony Tesar juga menegaskan bahwa untuk di bagian wilayah utara akan menjadi prioritas bagi mereka yang telah memenuhi syarat, yang sudah mengikuti kontrak dan juga mempunyai pendidikan untuk bisa diangkat, karena mereka yang akan bertugas di wilayah utara mengingat masih sangat sulit akses untuk ke wilayah utara. Oleh sebab itu, wilayah utara perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tim Liputan, Yapen Channel.